mendengar berita kekalahan Jepang, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat kabar gembira untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri, maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira ada kata tadi. Tapi apa tuh kosong-kosaan? Biar saya perjelas, kekosongan kekuasaan artinya tidak ada lagi menguasai Indonesia, karena Jepang telah menyerah kepada Sekutu, sedang Sekutu tidak menguasai Indonesia. Lalu bagaimana kita mengisi kosongan ini, Bung? Bagaimana kalau kita meminta bantuan Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan Indonesia? Ya, saya setuju. Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sendiri. Baiklah, kalian setuju semua. Mari kita menemui dan menjumpai Bung Karno dan Bung Hatta. Setuju? Setuju. Tapi jangan sampai kabar ini diketahui oleh pihak PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah bentuk dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kita sendiri. Baiklah, kalau begitu kita sepakat menolak hadiah dari Jepang dan kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Wikana tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Kami telah mendengar bahwa Jepang telah menyerah dengan Sekutu. Ini adalah kekosongan kekuasaan Indonesia dan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, akan saya rundingkan dengan anggota PPKI. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini waktu yang tepat untuk merdeka. Lagipun PPKI adalah bentukan Jepang. Kami tidak ingin ada bentuk campuran tangan Jepang. Tetapi kita harus memastikan keselamatan dan keamanan Indonesia. Bagaimana jika Jepang menyerang Indonesia? Oleh karena itu, akan saya tanyakan pada golongan tua. Baiklah, kalau begitu saya akan pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wikana pun pergi meninggalkan kediaman Soekarno. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda segera memproklamasikan kemerdekaan? Tetapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan secara matang. Saya setuju. Menurut saya penting tentang keselamatan Indonesia. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana ini, Bung? Tetap saja, kita harus memastikannya secara matang. Kalau tidak, semuanya akan berantakan. Lagian mereka masih muda, pikiran mereka pun masih pendek. Saya setuju. Saya juga setuju, Bung. Baiklah. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda-pemuda Indonesia tetap tidak berputus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Bagaimana ini? Usulan kita ditolak oleh Bung Karno. Bagaimana kalau kita bawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok Kenapa keras Dengklok? agar mereka tidak terpengaruh oleh pihak Jepang? Bagaimana? Setuju? Setuju. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Kami sudah mengatakannya. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kita masih terlalu dini untuk merdeka. Lalu bagaimana dengan mereka yang terbenggal di tanah mereka sendiri? Tapi kita masih menunggu janji Jepang untuk memerdekakan Indonesia. Bagaimana kalau itu genggaman belaka? Dengar saudaraku sekalian, kita harus mendingan ini dengan kepala dingin. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya di kediaman Laksmana Maeda. Apa kalian kemari, Bung? Kami rundingkan untuk rencana proklamasi besok pagi.
Ya, kita harus merencanakan kemerdekaan ini besok pagi tanpa campur tangan Jepang. Bagaimana kalau yang menandatangani teks proklamasi Bung Karno? Ya, baiklah. Tetapi teks proklamasi ini tidak boleh sama dengan negara lain. Apakah ada pulpen wahai Laksamana? Baiklah, wahai istriku, Ya, ada apa? tolong ambilkan pena dan kertas. Baik, sebentar. Teks proklamasi ini akan diketik oleh Bung Syuuti. Bagaimana Bung? Siap, silakan. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih teman menemaniku di masa-masa yang sulit ini. Iya, berterima kasih kepada Allah karena semua ini adalah anugerahnya. Bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Besok pagi akan ada upacara bendera dan jadi lagu Indonesia Raya. Astagfirullah, saya lupa benderanya. Lalu bagaimana kalau kita belum mempunyai bendera? Ya, bagaimana kalau ibu saja menjahit? Tapi ibu cuma punya warna merah dan putih. Tidak apa-apa, yang penting kita sudah ada niat. Kalau begitu, gimana kalau kita menamakannya Sang Saka Merah Putih? Ya, saya setuju. Kita